ini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua sehat Sila ya? ada waktu hari ini? Ada, anak-anak sudah pulang untuk persiapan besok. Seperti yang kita sepakati kemarin ya Bu, saya akan melakukan supervisi akademik terkait dengan modul yang saya pelajari dalam program JBP yang saya ikuti selama 6 bulan ini. Jadi saya akan melakukan supervisi akademik dengan Bu Sila. Kira-kira Bu Sila bersedia? Bersedia untuk ilmu baru Bu Guru. Gitu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi nanti apa yang kita jalan ini ada melalui 3 alur Bu Sila, yaitu pra-observasi, nanti ada kegiatan observasi, pembelajaran jenengan di kelas, kemudian nanti sesudah pembelajaran akan ada sesi pasca observasi. Jadi nanti ada beberapa tahap yang harus dilalui ya Bu ya. Waktunya nggih. Nah, dari perbincangan kita pada sesi ini pra-observasi, harapannya nanti saya tidak menggurui jenengan, saya tidak menjadi di atas jenengan, enggak, tetapi nanti dalam proses supervisi akademik ini kita sebagai mitra Bu Sila. Jadi sebagai mitra saya membantu apa yang menjadi hambatan jenengan di kelas, dan nanti kita sama-sama mencari solusi apa yang terbaik untuk meningkatkan pembelajaran jenengan di kelas, dan juga untuk membantu meningkatkan kompetensi jenengan dalam belajar. Kemudian dari sesi perbincangan ini kira-kira apa ya Bu Sila yang ingin jenengan harapkan dapat dicapai? Saya berharapnya itu pembelajaran saya lebih mengena ke anak-anak, begitu Bu. Kira-kira dari skala 0 sampai 10 ini Bu Sila ada dalam skala berapa ini dalam memfasilitasi kebutuhan belajar muridnya? Kayaknya kalau saya rasa masih rendah ya Bunda ya. Dari skala 0 sampai 10 saya ambil yang 4 dulu aja ya mungkin ya. Jangan merendah Bu Sila. Saya ambil yang 4 dulu mungkin Bu. Iya. Masih dalam skala 4. Iya. Jenengan ini sudah mengajar berapa tahun Bunda di TK Mayor Damar ini? Sudah 17 tahun. Oh, sudah 17 tahun, berarti pengalamannya sudah luar biasa. Tapi kalau untuk ilmu kan kayak ada kata harus ditingkatkan gitu loh maksud saya. Ilmu tidak terbarui terus. Jadi saya harus termotivasi untuk lebih baik lagi dalam mengajar anak-anak, mungkin itu. Waduh, luar biasa ya semangatnya untuk belajar dan terus bertumbuh menjadi guru yang luar biasa ya Bu. Nah, mau ditingkatkan menjadi skala berapa ini Bu? Maunya sih dari skala 4 bisa menjadi skala 8. Syukur-syukur lagi kalau bisa menjadi skala 9. Mungkin itu ya, harus termotivasi. Jadi nanti mau jadi skalanya 8 atau lebih gitu. Nah, topik apa nih Bu yang akan dipelajari untuk kegiatan observasi pembelajaran besok? Kalau sekarang di kelas saya itu ambil topik aku dan kebutuhanku, subtopiknya khususnya untuk pakaian. Kita ambil pakaian. Jadi nanti kita akan mengobservasi tentang pembelajaran, topiknya tentang kebutuhan, subtopiknya pakaian. Ya. Baik, gitu ya Bu. Jadi nanti apa kira-kira ini Bu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Sila dalam pembelajaran besok ini? Kalau tujuan saya mengambil anak-anak lebih mengenal lambang dan konsep bilangan secara menyenangkan, begitu pula. Baik, secara menyenangkan, sangat menyenangkan ya, karena takut lagi. Anak usia yang jenengan ampuh ini kelompok A. Ya. Dengan rentang usia berapa ini Bunda? Saya pegang itu anak kelompok A dengan jumlah 17 anak. Rentang usia yang saya ampuh itu antara 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Jadi rentang konsentrasinya masih sangat pendek ya. Sangat pendek. Jadi gampang susah ini ya Bu ya, lulus anak. Makanya saya berusaha untuk anak-anak itu belajar sambil bermain. Jadi tak terasa anak-anak, oh iya aku ini sebenarnya belajar, tapi kita sisipi melalui permainan gitu. Karena memang untuk membelajarkan anak usia segitu harus menarik ya Bu ya. Baik, bagus sekali Bu Sila. Kemudian apa ini yang ingin yang sudah Ibu persiapkan nanti nih untuk pembelajaran besok ini? Saya harus mempersiapkan itu mulai dari modul ajar, RPP, terus ragam main,
sama LKPD, disertai juga dengan APE yang mungkin APE-nya ini harus baru lagi untuk besok biar anak-anak lebih tertarik dan tertantang. Begitu. Nah, menarik ya. Harus Semoga. ada APE. Apa Sila bisa diceritakan sedikit tentang apa sih ini APE dan bentuknya seperti apa APE-nya? Karena saya kan ambil subtopik pakaian ya, yang saya ambil tujuan pembelajaran itu mengenal dan memahami konsep pembilangan. Jadi saya mau membuat itu APE yang model mainan. Nanti anak-anak saya ajak untuk bermain selain apa itu memisahkan atau memilah ya, apa itu kalau di mengklasifikasi juga mengenal konsep pembilangan. Misalnya anak-anak kita ajak, oh ini angka 5, anak-anak nanti ambil APE berupa mainan tadi sejumlah 5 yang diambil angkanya tadi begitu. Mungkin juga bisa dengan anak-anak saya mempersiapkan pakaian, mungkin saya bisa membawa pakaian memang benar-benar benda nyata. Jadi anak-anak tidak membayangkan lagi, mungkin itu. Ada berapa ragam main ini yang mau disiapkan Bu Sila untuk pembelajaran besok? Berapa ya Bu? Mungkin saya belum bisa memastikan, tapi saya berusaha untuk lebih komplit lagi karena saya harus membuat RPP dulu, baru saya bisa memutuskan berapa yang harus saya siapkan untuk ragam main, mungkin itu. Untuk pembelajaran biasanya hari-hari biasa berapa ragam main Ibu? Dalam apa maksudnya berapa ragam main itu artinya berapa kegiatan yang jenengan siapkan untuk pilihan mainan anak ini maksudnya? Biasanya 3, itu LKPD-nya juga kita pisah-pisah. Enggak kan pemahaman anak kan bisa dari mudah, terus ada yang sulit, jadi kita pisah 3, mudah, agak sulit, dan sulit mungkin itu. Jadi 3 ragam main. Kendala apa ini Bu Sila yang dihadapi saat pembelajaran di kelas? Karena peserta didik saya yang saya angkut berusia 4-5 tahun dengan jumlah yang 17 anak, otomatis kan rentang usia rentang konsentrasi kan pendek. Jadi saya harus mempersiapkan berbagai macam ragam main disertai dengan APE juga, mungkin itu Bunda. Jadi memang kendalanya itu ya Bu ya, keberagaman anak ya, dengan karakteristik yang berbeda tentunya dan gaya belajar yang berbeda pula. Ya. Sehingga jenengan merasa kesulitan untuk menyiapkan kegiatan main yang sesuai. Mungkin untuk semua anak tidak sama ya Bunda ya, gaya belajarnya tidak sama, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi saya berusaha sebagaimana siapnya saya untuk mewadahi semua anak-anak tadi, biar memfasilitasi semua anak tadi biar semua merasa nyaman gitu Bu. Sudah bagus loh Bu Sila ini sebenarnya menangani anak-anaknya. Gimana ini Bu terus terkait dengan strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas? Bisa diceritakan? Sedikit mungkin ya Bunda ya. Strateginya itu gini Bu. Saya harus menyiapkan ragam main beserta APE yang menarik untuk anak-anak dan menjelaskan semampu saya. Nah, terus nanti seberapa bisa anak-anak menangkap pemahaman materi yang saya sampaikan tadi itu dengan menggunakan LKPD. Jadi nanti LKPD-nya itu tidak cuma satu, mungkin bisa bermacam-macam. Mungkin satu jenis, tapi nanti isinya berbeda. Ada yang tingkat kesulitannya berbeda, ada yang mudah, sangat mudah, ada yang sedang, atau bahkan ada yang sulit. Jadi nanti anak-anak, oh ini ternyata sudah paham, ini belum paham, itu saya bisa tahu gitu Bu. Bagus loh Bu Sila, ini caranya strateginya sudah sangat menarik untuk anak-anak. Jadi nyampe ke anak-anak ya. Jadi memang ketika kita memberikan pembelajaran ke anak-anak, pastinya kita sesuaikan dengan kesiapan belajar anak-anak dan belajarnya begitu. Kemudian jenengan sudah mengaitkan dengan pemahaman mereka
dengan menggunakan LKPD yang juga, berbeda juga. yang berbeda tingkat kesulitannya begitu, sehingga anak-anak lebih tertantang gitu Iya. mungkin ya Bu ya. Baik, kemudian berapa ini Bu kegiatan main yang jenengan siapkan nantinya di kelas jenengan? Saya menyiapkan 3 ragam main. Nanti dibantu juga dengan ditambah dengan mempersiapkan APE yang menarik. Ada juga nanti kita juga bermain lospat. APE yang menarik, bisa diceritakan Bu Sila, APE-nya yang menarik itu seperti apa nih? Biasanya gini, saya membuat APE itu setelah anak-anak pulang, kita guru tidak langsung pulang tapi kita sharing dulu. Apalagi kan guru ini juga jadi CGP ya, ilmunya selalu baru. Itu kita sharing gimana yang sesuai dengan anak-anak, bagaimana APE sesuai dengan anak-anak. Ditambah juga dengan kita browsing, karena ilmu itu sangat banyak, apalagi sekarang banyak aplikasi yang mendukung kita untuk mengajar itu. Terus Bu Sila ini selalu update ilmunya ya. Insya Allah. Terus terbaru terus. Iya, bagus Bu Sila, semangat ini. Kemudian bantuan apa ini yang Ibu berikan terkait dengan kemampuan memahami lambang bilangan? Tentunya di kelas tadi kan sudah beragam ya Bu ya, cara mereka, gaya belajar mereka, kemudian pemahaman mereka otomatis kan tingkatnya berbeda-beda. Gimana ini Ibu memberikan bantuan bagi anak-anak ya? Waktu anak-anak belajar, saya kan berkeliling Bunda, mengawasi anak-anak dan mengecek bagaimana sih pemahaman anak-anak. Kalau mungkin ada anak yang kurang paham, mungkin bisa didampingi. Kalau ada anak yang sudah paham, kita tinggal kalau mungkin mengawasi gitu loh, kita mengawasi sama mendampingi gitu. Jadi nanti pasti berbeda nggih, Iya. Bu Sila menangani anak-anak yang Sesuai dengan kebutuhan anak-anak. sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Terus sekali Bu Sila. Kemudian apa ini kira-kira yang masih butuh dilengkapi ini untuk persiapan pembelajaran besok? Kalau saya rasa itu yang paling penting itu APE ya Bu ya. APE sama agama yang membuat anak-anak tertantang sama penasaran. Jadi anak-anak nanti bisa fokus belajar lambang dan konsep bilangan, tapi sambil bermain gitu loh Bu. Jadi bermain tak terasa juga belajar gitu. Jadi ragam main sama APE-nya harus kita lengkapi, terutama lospat mungkin ya. Iya. Lospatnya diperbanyak, Lospatnya diperbanyak, APE-nya diperbarui terus sesuai dengan tertantang dan tertarik gitu ya, menunjukkan minat belajar mereka. Betul. Nah, kapan ini Bu Sila mau mulai mengerjakan? Secepatnya, karena besok kita sudah menginjak tema subtopik ya Bunda ya, subtopik pakaian. Jadi secepatnya harus segera dilaksanakan. Kalau bisa juga besok. Kenapa ditunda-tunda ya? Kalau ada yang baru mungkin itu. Jadi ya, harus hari ini ya. Harus ini disiapkan, besok dimulai belajar. Baik, semuanya sudah disiapkan, APK-nya sudah siap, modulnya sudah siap, RPP-nya sudah siap, jadi sehingga belajarnya tinggal pelaksanaannya tinggal eksekusi di kelas gitu ya Bu Sila. Baik, kemudian ini apa targetnya ini yang ingin dicapai oleh Bu Sila ini? Target yang saya capai karena tujuannya mengenal dan memahami konsep bilangan, otomatis targetnya anak-anak paham betul. Jadi anak-anak tidak takut lagi sama angka. Mungkin itu. Ada yang takut dengan angka ini Bu Sila? Ada, makanya saya tertantang. Kenapa sih kok kalau diajak berhitung anak-anak sudah takut duluan? Mungkin saya salah memahamkan mereka. Jadi saya harus berusaha yang terbaik lagi bagaimana anak-anak tidak takut lagi sama angka. Ternyata belajar angka itu menyenangkan. Mungkin itu.
dengan tentunya dengan APE, APE, yang disiapkan, dan yang juga menyenangkan belajar strategi tadi ya, iya, yang sudah iya. dengan siapkan tadi bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Baik Bu Silam, semoga apa yang direncanakan ini bisa terrealisasi dan bisa tereksekusi dengan baik besok dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Anak-anak mendapatkan kebermaknaan nih dalam pembelajarannya. Doanya ya Bu Dini ya, dan dukungannya. Semangat terus untuk maju dan berkembang terus Bu Silam. semangat, iya. Sampai ketemu lagi nanti ketika pembelajaran di sesi observasi ya. Oke, Semoga berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Kita berdoa. Gurunya yang tegak, tangannya diangkat, matanya dipejam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi Selamat pagi,
Sila. Waalaikumsalam ini. Gimana ini sesudah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Alhamdulillah, antara puas dan tidak puas. Kurang puas, bukan tidak puas tapi kurang puas. Oke. Jadi saya tadi sudah melihat pembelajaran yang dilakukan di kelas jenengan, saya sudah melakukan observasi dan melihat begitu ininya ya, anak usia 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun begitu antusias mengikuti pembelajaran tadi, semuanya aktif, sangat aktif. Alhamdulillah. Istimewa. Nggih. Kira-kira apa ini Bu Sila yang sudah berjalan baik dari praktek pembelajaran tadi? Untuk pembelajaran tadi yang sudah berjalan baik, mungkin antusias ya, semangat. Kalau anak-anak sudah bersemangat, otomatis bisa mengangkat motivasinya anak-anak untuk belajar dan bermain. Kalau tadi kan saya membuat APE baru, kemarin juga APE baru, tadi juga APE baru. Saking semangatnya sampai ada beberapa anak yang wow gitu. Saya lihat tadi ada beberapa anak yang super ini ya, super meminta perhatian lebih ya, ekstra. Nah, apa ini Bu Sila yang menjadi kekuatan dari praktek pembelajaran jenengan tadi? Yang menjadi kekuatan saya itu pertama belajar sambil bermain saya belajar dengan menggunakan APE dan ragam main yang sangat menyenangkan. Juga tadi saya membawa barang konkret nyata, memang nyata, anak-anak praktek langsung, itu yang membuat anaknya semangat dan senang bermain. Ya, Gitu. kelihatan Sama belajarnya. antusias ya, Iya. bermain, berinteraksi dengan pakaiannya, gitu Iya, sama APE-nya anak-anak bergantian gitu. Terlihat sangat antusias dan ini Bu, kelasnya jadi Aktif. semakin Iya, aktif ya, iya, sangat aktif karena ada sekali mainan ini. baru gitu nggih. Iya. Nah, apa ini yang menjadi kelemahan dari praktek pembelajaran jenengan tadi? Kalau tadi kelemahan mungkin untuk saya sendiri ya, kurang menguasai kelas mungkin karena anak-anak APE baru, jadi sangat penasaran. Karena dari penasaran anak-anak itu ada beberapa anak yang membuat kegaduhan, yang bisa membiarkan konsentrasi teman-temannya. Itu mungkin Ada satu jadi harus saya lebih menguasai kelas mungkin itu. Jadi pengelolaan kelasnya lebih ditingkatkan gitu ya. Saya lihat memang ada beberapa anak yang ini ya Bu ya, sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga memecah konsentrasi kelas ya gitu. Bukan mengganggu teman, tapi semangat antusiasnya untuk belajar itu jadi memecah konsentrasi teman-teman. Terus apa ini yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti kelemahan tadi Bu? Kira-kira apa ini yang bisa dilakukan? Mungkin harus lebih baik lagi dalam konsentrasi, itu yang pertama bagi saya sendiri. Yang kedua, karena tadi ada APE baru, ada beberapa anak yang kepingin menguasai permainan tadi. Jadi ada beberapa anak itu ada yang nggak kebagian permainan karena waktunya sudah habis. Bahkan tadi ada yang anak yang nggak mau pulang karena belum puas dia saking asiknya. Terus anak-anak berpesan, Bunda besok ini lagi ya mainannya ya. Mungkin itu bisa diulang besok lagi. Untuk APE hari ini digunakan kembali untuk besok. Jadi biar anak-anak merasa puas, senang, gitu. Semua merasakan permainan tadi yang belum rasakan.
Jadi saya melihat tadi anak-anak sudah beberapa ada yang sangat ini ya Bu, konsentrasi menggesu konsentrasi, dan ada beberapa anak yang memang karena mungkin faktor usia ya, jadi belum bisa apa dengan matang memperhatikan pembelajaran. Nah, apa ini Bu kiatnya, strateginya ini untuk bisa meningkatkan lagi pembelajaran ini? Kalau tadi kan saya membuat RKPD ya, kalau menurut saya sih APE yang sudah saya gunakan saya kuatkan dengan RKPD. Seberapa paham anak-anak ini memahami materi yang saya sampaikan itu dengan menggunakan RKPD. Kalau anak yang kurang memahami, mungkin untuk besoknya lagi saya bisa lebih perhatian sama cara menyampaikan saya mungkin tidak bisa diterima sama anak-anak, jadi saya harus lebih lagi bagaimana sih cara anak ini belajar, metode apa yang cocok bagi anak ini yang belum memahami. Tapi kalau ada anak yang sudah paham, saya lihat dari LKPD-nya, cara bermain tadi kok sudah paham, itu lebih ditingkatkan lagi mungkin tingkat kesulitannya. Jadi anak-anak bisa meningkat pengetahuannya, lebih konsentrasi, lebih fokus sama belajarnya, jadi tidak mengganggu aktivitas teman yang lain. Biasanya kan anak yang sudah paham condongnya ganggu sama teman-teman yang lain, usil sama teman yang belum bisa. Itu mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kalau dulu kita sudut pengaman, kalau dulu sebelum kita menggunakan kurikulum merdeka itu ada sudut pengaman untuk anak yang lebih paham, dia tidak mengganggu anak-anak gitu yang lain, teman yang lain. Jadi jangan harus lebih ini ya Bu, lebih lagi tingkatkan lagi strateginya itu tadi tentang bagaimana menggali potensi anak itu, sehingga nanti bisa membuat cara lagi yang lebih bisa memfasilitasi kesempatan kesiapan belajar anak-anak sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Apa Bu Sila yang ditemukan dari kegiatan pembelajaran ini tadi yang sangat seru ini saya lihat ini tadi? Saya kemarin punya angan-angan untuk meningkatkan kemampuan anak mengenal lambang dan bahasa bilangan. Kalau saya lihat ini tadi hari ini saking serunya, tidak terasa itu anak-anak ternyata yang kemarin belum bisa memahami lambang dan bahasa bilangan, hari ini sudah ada peningkatan, mulai paham, mulai senang berlambang sama angka. Itu yang menjadi motivasi. Saya harus berbuat lebih baik lagi biar anak senang gitu. Tapi sudah ada, kalau saya pribadi melihatnya ya sudah ada peningkatan dari anak-anak mengenal lambang dan bahasa bilangan. Jadi ini tadi APE yang digunakan, strategi yang digunakan sudah cukup efektif ya untuk mengobati kebutuhan belajar anak mengenal konsep lambang bilangan gitu guys. Cuma harus ditingkatkan lagi mungkin. Nah, manfaatnya apa ini Bu Sila yang sudah didapat? Tadi melihat saat observasi ya, ada beberapa anak yang saya lihat LKPD-nya berbeda nih. Dengan membuat berapa tingkat LKPD-nya? Kalau hari ini tadi masih 2 LKPD yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang berbeda pula. LKPD itu saya gunakan untuk mengukur seberapa paham sih anak-anak dengan materi yang saya sampaikan tadi, dengan ilmu yang didapat anak-anak. Saya bisa mengecek itu. Ada yang tingkat kesulitannya mudah. Oh ternyata anak ini sudah bisa memahami
penambahan konsep bilangan 1 sampai 5 itu kan masih muda ya, rendah ya. Ada juga yang sudah memahami 6 sampai 10 mungkin di luar kepala. Itu jadi saya bedakan. Saya bisa mengukur kemampuan anak. Kalau sudah itu mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi LKPD-nya dengan 3 tingkatan yang lebih sesuai dengan kemampuan anak. Ini tadi Milen juga sudah menerangkan diferensiasi terkait dengan konteks apa yang dikerjakan oleh anak-anak. Jadi ada beberapa tingkatan sesuai dengan pemahaman yang diberikan. Sudah bagus loh Bu Sila. Semoga lebih bagus. Nah, apa ini Bu Sila manfaat yang didapatkan dari kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan melalui kita alur ini? Kira apa? Alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya sudah berkenan supervisi kelas saya. Jadi saya lebih tertantang untuk memberikan wadah atau memfasilitasi anak-anak dalam belajar dan bermain dengan lebih menyenangkan lagi. Dengan mensupervisi kelas saya, jadi saya bisa sharing dengan apa sih ilmu yang terbarui yang bagus bagi anak. Jadi saya bisa termotivasi untuk pembelajaran yang harus lebih untuk melayani anak-anak, karena untuk tahun-tahun ini ya anak-anak itu sangat spesial sekali daripada tahun-tahun kemarin, karena anak semakin berkembang, ilmu juga semakin berkembang, mungkin itu. Jadi saya harus lebih baik lagi. Jadi agak repot ya, harus menyiapkan ini itu gitu Ya, ya. belakang ya repot, tapi itu kan sudah menjadi tanggung jawab saya ya untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang lebih baik. Nah, ya, apa ini Bu perasaannya sesudah supervisi akademik ini? Apa yang jenengan rasakan? Alhamdulillah lega. Tapi bisa dikatakan lega dan kurang puas. Kalau leganya alhamdulillah bisa membantu jenengan dalam praktek CGP ini. Dan kurang puasnya ternyata saya masih kurang untuk memberikan anak-anak yang terbaik, masih kurang. Jadi saya harus lebih baik lagi untuk itu menjadi campur dan motivasi bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Intinya itu yang semua yang terbaik bagi anak-anak akan saya berikan. Mungkin itu. Jadi guru profesional gitu ya Bu Semoga ya. bisa. Oke, terima kasih juga buat Bu Sila sudah berkenan untuk saya supervisi kelasnya, saya observasi kelasnya. Semoga kedepannya semakin lebih meningkat kompetensi dalam mengajarnya, semakin bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran itu. Terima kasih ya Bu Sila, selamat semangat ya. Semangat terus. Kolaborasi lebih baik. Lebih baik lagi. Terima kasih.